Do you feel the vibes? Halo semuanya, selamat siang. Saya Muhammad Ridwan Siaan. Di sini ingin membuat video materi tentang macam-macam grafik dan diagram dasar di Excel ya. Nah, daripada kita lama, langsung aja mulai materinya. Ini saya sudah membuatkan sebuah PPT untuk bahan pemateri kita hari ini. Nah, jadi saya juga akan memberikan cara pembuatan diagram dan grafiknya juga gitu nanti di Excel. Nah, oke, lanjut. Nah, ini saya akan memberikan materi pendahuluan. Nah, dalam presentasi ini kita akan membahas sebagai jenis grafik yang akan digunakan dalam Excel. Nah, grafik ini biasanya itu membantu dalam visualisasi data dan pengambilan keputusan berdasarkan data tersebut. Nah, fokus utama dari materi ini adalah memahami fungsi dan penggunaan grafik yang umum dipakai seperti diagram batang, diagram garis, dan analisis data yang efektif. Nah, yang pertama itu bagan dan diagram di Excel. Nah, diagram pertama itu ada diagram batang untuk pembandingan kategori. Nah, ini diagram batang ini digunakan untuk pembandingan nilai antar kategori secara visual. Setiap kategori dipresentasikan sebagai batang yang panjangnya sesuai dari nilai yang dimiliki. Grafik ini sangat efektif untuk menampilkan data diskrit yang mengukur perbandingan antar kelompok dalam waktu yang singkat. Nah, maksud dari diagram batang ini kegunaannya itu untuk misalnya kita ada nih contoh, ada sebuah produk nih. Nah, produk ini ada empat buah tuh produk tuh. Nah, nanti kita diagram batang ini bisa digunakan untuk perbandingan antara penjualan antara empat buah produk tadi gitu. Nah, ini langsung aja saya berikan contohnya dan cara penggunaannya gitu langsung di Excel. Nah, ini udah ada datanya di sini ya. Ini ada produk dan penjualannya, ini ada produk A, produk B, produk C, dan produk D. Nah, cara penggunaan diagram batang ini itu gampang teman-teman. Nah, ini kita tinggal blok aja ini semua. Ini. Nah, terus kita pergi ke insert, terus kita pergi ke sini. Nah, ini bisa kita gunakan 2D kolom, 3D kolom atau bar. Ini biasanya saya pakai yang bar gitu ya. Tapi ini sama aja sih. Mending pakai yang ini aja gitu. Ini kita langsung sini. Nah, ini sudah jadi diagramnya ya, diagram penjualan. Nah, ini kalian bisa edit di sini juga diagramnya gitu ya, change color sini juga. Nah, ini gunanya itu diagramnya ini untuk membandingkan penjualannya gitu. Menjadi sebenarnya ini mempermudah untuk kita menjelaskan gitu perbandingannya antara nilai-nilai yang ada di sini gitu. Nah, jadi seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, kita lanjut ke materi selanjutnya, itu diagram garisnya. Itu penggunaan tren waktu gitu. Maksud dari tren waktu itu yaitu dari kita membandingkan data dari bagaimana dari waktu ini ke waktu ke depannya lagi itu, dari waktu ke waktu gitu. Nah, seperti yang dikatakan di sini, diagram garis menunjukkan perubahan data dari waktu ke waktu yang sangat berguna untuk mengidentifikasi tren maupun pola. Misalnya maksud dari pola ini yaitu pola penjualannya gitu. Bagaimana produk itu ya, penjualan itu misalnya nih ada sebuah produk nih. Nah, kita bisa melihat produk itu penjualannya makin meningkat atau turun gitu dari waktu ke waktu gitu. Nah, inilah gunanya dari diagram garis itu. Nah, kita langsung lanjut aja cara pembuatannya dan kegunaannya itu bagaimana. Nah, di sini saya sudah ada data, yaitu data dari waktu ke waktunya gitu, yaitu bulan dari Januari sampai April, dan data penjualannya itu dari Januari sampai April gitu. Nah, bagaimana cara membuat diagram garis tadi? Ya, ini kita sangat gampang sekali teman-teman, sama seperti membuat diagram batang tadi, tapi bedanya itu peletakan ini ya teman-teman fiturnya, yaitu tadi kita pergi ke insert ya, ini yang ada di sini, terus kita pergi ke sini yang ada gambar garis-garis ini teman-teman, grafik. Nah, ini teman-teman bisa pilih macam diagramnya gitu, diagramnya. Ini saya biasanya menggunakan ini karena ini lebih efektif untuk melihat
penggunaan datanya gitu teman-teman. Nah, langsung saya pilih ini teman-teman bisa atur style datanya ini apa, diagramnya itu gimana. Saya biasanya menggunakan ini yang tadi teman-teman. Oke, ini sepertinya terlihat yang disebut tidak apa. Nah, jadi fungsionalnya itu teman-teman, di sini terlihat yaitu Januari penjualannya 20 dan Februari 30, Maret 40, April 50. Nah, dilihat di sini semakin dari waktu ke waktu penjualannya itu semakin naik teman-teman. Nah, itu fungsi dari grafiknya itu. Kita bisa melihat penjualannya itu semakin naik atau semakin turun. Maaf teman-teman, bukan grafik tapi diagram gitu. Nah, ini dia semakin naik atau semakin turun gitu penjualannya. Itu fungsi dari diagram ini tadi gitu. Nah, lanjut ke materi selanjutnya. Nah, kita lanjut ke diagram lingkaran. Nah, guna diagram lingkaran itu untuk menunjukkan persentase dari beberapa data gitu. Nah, secara keseluruhan gitu. Nah, seperti teman-teman bisa baca di sini, dalam bentuk visual itu dia menunjukkan persentase dalam bentuk keseluruhan dalam bentuk visual gitu. Setiap irisan mewakili proporsi kategori tertentu terhadap pola data. Irisan yang dimaksud itu adalah seperti ini. Irisan ini dia membagi dari data setiap data ini teman-teman. Nah, grafik ini cocok untuk data dengan kategori terbatas karena memudahkan pemahaman distribusi komposisi secara cepat dan jelas. Nah, langsung aja ke cara pembuatannya gitu teman-teman. Nah, di sini sudah ada data ya seperti tadi yang seperti kalian bisa lihat. Itu ada makan, transfer, liburan, tabungan gitu. Itu ya kita lihat ada 40, 25, 15 dan 20. Nah, cara buatnya itu bagaimana? Sama seperti tadi teman-teman, kita blok semua, terus kita pergi ke insert, terus kita pergi ke Judify. Yang ini aja kita pakai teman-teman karena ini udah dibaca teman-teman. Nah, terus kita kalau teman-teman ingin mengedit atau mengubah style dari chartnya itu, kalian bisa klik aja chartnya lalu baca di sini. Nah, itu akan bisa berubah teman-teman style chartnya gitu. Nah, ini ya akan terlihat bagaimana itu persentasenya berapa persen itu. Ini ada juga warnanya itu melambangkan setiap dari datanya masing-masing. Misalnya makan itu biru, ini orange ya, orange. Transportasi, hiburan itu abu-abu, dan tabungan itu kuning gitu. Jadi terlihat kalau makan itu 40%, transport itu 25%, hiburan 50%, dan tabungan 20%, begitu teman-teman. Oke, jadi sudah jelas ya dari diagram lingkaran gitu ya. Lanjut ke materi selanjutnya. Nah, kita lanjut ke Pro Skater ya. Nah, kalian bisa lihat sini teman-teman penjelasannya ya. Terus ya seperti itulah penjelasannya yang saya sudah tampilkan di PPT-nya di sini. Nah, lanjut cara pembuatannya itu sama aja seperti tadi, yaitu kita blok semua, pergi ke insert, lalu ya pilih aja gitu stylenya itu bagaimana teman-teman mau. Ya, ini bisa. Nah, biasa saya menggunakan yang ini teman. Nah, karena dia skater gitu, skater titik gitu ya. Nah, ini dia, ini penjelasannya di sini gitu, cara kita kelihatan grafiknya gitu. Kalau 1 jam gitu dia dapatnya 62 jam gitu, 80, 3 jam 90, dan 4 jam itu 95 gitu. Dia dari tengah-tengah antara 90 100, itu berarti dia 95 ya, seperti ada di sini ya.